Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Jadi tadi saya ditelepon Mas Kanang, disuruh nyusul untuk bersiaroh ke makam yang Mas Kanang cari, yaitu makam Mbak Suwanggi. Dan alhamdulillah itu saya langsung ketemu. Ternyata memang nggak jauh dari jalan yang biasa dilalui oleh para warga. Teman-teman, Mas Kanang, gimana Mas? Iya ini ya, pakai aja Mas. Apa nih? Biar suaranya enggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pada siang hari ini ya teman-teman ya, karena kita mendapatkan amanah dari beliau Sri Maharaja untuk membantu Nyai Suwanggi ya. Alhamdulillah dari beberapa sumber yang sudah saya dapatkan, akhirnya makam dari Nyai Suwanggi itu sudah ketemu teman-teman. Ternyata sangat sederhana sekali ya, cuma ada kayu dan batu dan tidak ada tanda lain ya, karena mengingat memang tidak ada keluarganya teman-teman. Namun tidak menjadi masalah, sebenarnya tuntunannya itu pemakaman hanya ditandai batu saja ya. Namun karena adat turun-temurun, akhirnya banyak sekali di wilayah mungkin Jawa atau Nusantara ini menandakan leluhur-leluhur kita menggunakan sebuah paesan ya, kijing ya. Ya monggo lah yang terbaik saja. Jadi ini teman-teman ya, dengan adanya hal seperti ini saya benar-benar merasa terenyuh, merasa tersentuh ya. Manusia yang sudah tidak tinggal lagi di alam kita, dunia ya, saja masih dibebankan dengan urusan dunia. Itu membuat pelajaran penting banget dalam kehidupan kita ya. Sebelum kita mungkin ya dalam mengenai hal urusan apapun, sebaiknya kita cepat-cepat selesaikan. Karena mengingat umur itu tidak ada yang tahu. Takutnya ya di kemudian hari malah justru kita harus pulang dulu, sedangkan urusan kita dengan dunia ini belum selesai. Jangan sampai itu terjadi ya. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Naudzubillah min dzalik ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, dari tadi malam ada saja sedulur serta kerabat yang ikut membantu dalam melunasi hutangnya Nyai Suwanggi ya, terhadap Juragan Tarto ya. Seberapapun nominalnya saya terima teman-teman ya. Ada juga salah satu dari hamba Allah ya. Saya doakan Allah menjaga beliau di sana ya, hamba Allah itu benar-benar nyumbang luar biasa ya menurut saya ya. Itu membuktikan bahwasannya seduluran tim Gase itu sangat kuat dan erat ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya. Mungkin teman-teman ya tinggal menghitung waktu, nanti uangnya sudah terkumpul dan insya Allah nanti akan langsung saya bayarkan.
Itu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin ada yang sudah membantu dalam melengkapi nominal sebesar 75 juta ya, semoga jenengan dilipat gandakan rezekinya, dipermudah urusannya, serta dilancarkan segala aktivitasnya ya. Jauhkan dari masalah-masalah di dalam kehidupan ini, selamat dunia akhirat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman ya. Saya sengaja datang ke sini untuk mencari makamnya Nyai Suwanggi. Dari beberapa sumber, alhamdulillah ada yang mau menunjukkan ternyata di depan saya inilah makam beliau, teman-teman. Saya sengaja datang di tengah hari karena tadi pulang eksplor saya pagi, saya istirahat dulu dan ini saya datang ke makamnya. Ternyata benar-benar ada. Dan ini sangat sederhana sekali teman-teman ya. Hanya kayu yang sudah mungkin keropos beserta batu ini sebagai petanda saja teman-teman. Di sini saya hanya ingin membacakan ya Yasin ya. Sebisa-bisa saya saja teman-teman ya. Karena dari tadi malam saya benar-benar pikirannya itu justru memikirkan almarhumah terus teman-teman ya. Kok kenapa bisa seperti itu ya. Andai kata tidak ada yang tahu terus bagaimana ya, itu di luar dari kemampuan saya lah ya teman-teman ya. Intinya yang terpenting saya diberi amanah ini, semoga saya bisa melaksanakan amanah ini dan cepat menyelesaikan amanah ini ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas bantuannya dari jenengan ya. Entah nilainya berapapun kemarin nah, itu ada yang mengirim ke saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Insya Allah teman-teman dalam waktu dekat ini uang sudah bisa terkumpul sampai 75 juta dan langsung akan saya serahkan kepada beliau selaku sang pengutang, yaitu Juragan Darto. Itu saja teman-teman ya. Dibersihkan. Saya hanya datang sendiri tapi disusul sama si Marcel itu tadi. Tanya banyak orang. Gimana? Itu Saya tanya ke kelurahan kan. Alhamdulillah kelurahan ada yang mau menunjukkan. ini benar-benar enggak keramat yo. Maksudnya kalau masih ada keluarga ya setidaknya ya rumput-rumput juga apa daun-daun juga bersih lah kayak gitu. Ya ngomongnya tidak jauh itu makamnya anaknya, cuma nggak tahu ya apa karena anaknya kan meninggal dulu di sebelah kanannya apa sebelah kiri karena nggak ada tanda apapun ya, jadi kita kurang paham ya teman-teman ya. Dan anehnya teman-teman ya, kalau bicara dari sisi lain ya, saya duduk di sini tidak melihat korinnya si Nyai Suwanggi dari tadi saya datang ya. Apakah memang tidak datang ke sini atau memang bukan di sini tempat tinggalnya? Ya saya kurang paham lah masalah hal itu. Intinya dari tadi saya tidak melihat selawang seliwing makhluk apapun intinya ya. Dan saya rasa ini pengetahuan saja buat teman-teman ya. Justru tempat paling aman dari jin-jin malah justru kuburan mungkin. Karena apa? Seringkali malam hari saya melintas kuburan yang kono-kotonya lewat kuburan nanti angker dan lain-lain. Justru yang paling aman itu kuburan menurut saya. Seperti malah banyakkan di desa biasanya. Namun karena beritanya mengenai keseraman kuburan itu sudah beredar, ya akhirnya mengeklaim bahwasanya kuburan itu angker, banyak hantunya dan lain-lain. Jangan mau ditipu ya teman-teman ya. Di kuburan tapi tenang. tetap ada tuh ada mas. Ya ada aja, ada ya cuman ada. Cuman gak ramai kayak malah ramai ya, itu. pasar paling ramai itu pasar. Kalau di pasar malah ramai, tapi orang nggak ada yang takut. Itu aneh ya. Cuma di sini yang paling ramai itu hanya satu teman-teman, nyamuk.
Ya, dari tadi mungkin ada 15 nyamuk udah gigit saya dan Marcel. Itu ya teman-teman. Alah, baru diomong malah datang teman-teman. Dari mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Saya Yoto. Oh. Gimana, Kek? Kau keluarganya ini? Keluarganya Nyai Suwanggi? Ya. Ya, saya keluarganya. Oh, alah. Keluarga ketemu gede. Keluarga maksudnya gimana? Ya, bukan keluarga kandung, namun saya sudah menganggap keluarga. Ini benar-benar kasihan banget. Kasihan? Kasihan. Kasihan kenapa, Kek? Setiap hari menangis terus. Menangis. Memang kakek sering menyaksikan? Setiap malam saya menyaksikan. Bukan hanya malam, setiap saya rasa ini menangisnya tidak ada henti. Nangis terus menerus. Kakek juga koring di sini, makam di sini. Itu. Oh, di situ. Lah, kakek memang tahu ini menangisnya gara-gara apa, Kek? Lah, awalnya saya tidak menghiraukan ini menangis kenapa. Tapi saking seringnya menangis terus akhirnya saya mendekat. Tanya kepada ini nih. Ya memang namanya Suwanggi. Kamu menangis kenapa? Ternyata dia memiliki hutang yang belum dibayar. Pantas saja dia tidak akan tenang dan menangis terus. Ya, saya juga sudah dengar mengenai hal itu, Kek. Lah iya, benar-benar kasihan. Setiap hari menangis terus. Hari-harinya dihabiskan untuk menangis si Suwanggi ini. Lah, menangis suruh pulang apa, Kek? Disuruh pulang, oke. Kamu tahu atau tidak? Apa, Kek? Jika sudah meninggalkan dunia seperti kamu, masuk ke dunia ini, membawa hutang, saya yakin tidak akan bisa hidup tenang jika masih ada hutang. Memang kakek sudah menyaksikan di sini banyak yang kayak gitu. Lebih dari 100 orang yang menangis pasti itu karena hutang. Yang menangis pasti karena hutang. Apa kok tidak dilunasi ini? Lagi diusahakan, Kek. Cuma ya namanya uang sebanyak itu kan tetap perlu proses, Kek. Masih belum. Dia janda kan? Iya. Saya sudah tanya banyak kepada Suwanggi. Lah keluargamu kemana? Saya memiliki anak satu. Saya tidak memiliki keluarga. Saya hanya janda. Iya. Sambil menangis. Astagfirullah. Ini. Andai saja hutang dia sudah lunas, pasti dia tidak akan menangis lagi. Amin. Sedang diperjuangkan, Kek. Saya mendengar ceritanya benar-benar merasa kasihan. Andai saja saya bisa membantu. Atau gini saja. Bagaimana? Kok ingin membantu ini kan? Ya, saya pengen membantu Nyai Suwanggi. Begini saja. Kok minta warisan yang saya turunkan kepada anak-anak saya? Kok mau atau tidak? Kau minta saja untuk membantu si Suwanggi. Maksudnya gimana, Kek? Begini, saya kan memiliki banyak Tanah. Dan saya wariskan kepada anak turunan saya. Ya. Kau minta saja kepada anak saya. Ya nggak mungkin bisa, Kek. Mana mungkin saya tiba-tiba meminta tanah. Ya mereka semua nggak mungkin percaya. Terus bagaimana? Itu saran bagus itu. Iya, saya terima saran kakek yang sangat bagus itu. Namun, Kek, kan nggak mungkin toh tiba-tiba saya datang ke rumah anak kakek meminta tanah,
untuk dijual, untuk melunasi hutang orang. Itu satu. Yang pertama, atas dasar apa saya meminta itu? Atas perintah siapa? Kalau saya bilang dari kakek Yoto, kakek Yoto udah meninggal, kok tiba-tiba nyuruh kamu minta tanah? Dikira saya emang ada-ngada, kek. Kan tidak semua orang percaya dengan hal-hal seperti ini soalnya. Tuh, bagaimana? Ini benar-benar kasihan. Iya, saya tahu, kayak ya. Begini, kau tahu atau tidak sebenarnya kehidupan di sana? Ya, saya tidak tahu, kayak. Itu benar-benar tersiksa jika urusan di dunia, apalagi yang namanya hutang belum dilunasi, itu benar-benar menyiksa. Tidak mungkin akan menjalani kehidupan selanjutnya jika urusan di dunia yang namanya hutang belum dilunasi. Iya, kek. Ya memang banyak yang ngomong harta itu tidak dibawa mati. Kata siapa tidak dibawa mati? Nyatanya itu dibawa mati. Harta dibawa mati, kek. Iya. Contohnya? Nih, kau lihat itu pemakaman yang bagus itu. Itu namanya Kaji Kondi. Kaji Kondi. Kaji Kondi. Ya. Beliau itu kaji. Iya. Dan semasa hidupnya itu selalu membantu. Sedekah. Kau tahu, rumahnya di sana bagus banget. Memang kakek lihat? Ya lihat. Pak Haji Kondi memang luar biasa. Selalu bersedekah. Dan di sana langsung digantikan dengan berlipat ganda. Berarti kalau orang pintar harus banyak sedekah, ya, kayak. Itu yang tidak banyak tahu. Harusnya gimana, kayak menurut kakek yang sudah pengalaman hidup dan mati ini? Seperti ini. Saya gambarkan kecil. Jika orang pintar itu harus mencermati, tidak mungkin harta yang kita miliki tidak akan dibawa. Ya memang tidak dibawa untuk saya pegang dan dimakamkan. Tapi untuk dibawa dan untuk bekal nantinya kita bagikan. Kita titipkan. 1 rupiah pun itu akan digantikan beribu-ribu lipat. Kau bayangkan saja. 1 rupiah itu sangat bermanfaat bagi yang menjalani kehidupan setelah masuk ke kuburan. Apalagi jika yang memiliki harta banyak dititipkan, diniatkan untuk bersedekah, itu akan pasti digantikan beribu-ribu kali lipat. Dan rumahnya di dalam itu sangat megah dan nyaman. Ya, terima kasih, kayak pelajarannya. Satu pertanyaan boleh nggak saya tanyakan ke kakek? Apa? Jika kakek masih diberi kesempatan 1 kali lagi hidup, apa yang ingin kakek lakukan dalam hidup ini? Jika saya diberikan hidup, tidak usah 1 hari. Berapa? 1 jam saja. Saya akan menitipkan harta-harta yang saya punya dan saya sedekahkan kepada mereka-mereka. Saya bersumpah itu, jika saya diberikan kesempatan 1 jam saja untuk hidup kembali, saya berikan dan saya sedekahkan. Itu sangat membantu kehidupan kakek. Itu benar-benar sangat membantu. Saya melihat Suwanggi tidak bisa membayangkan jika posisi saya itu pada Suwanggi. Mungkin jika kau bisa mendengar itu hanya menangis saja. Memang di dunia kehidupan seperti dirimu ini, masih di dunia seperti ini, tidak akan terdengar. Tapi dunia kakek sudah bisa mendengar. Jika hanya menangis, itu hanya bisa didengar. Tapi saya melihatnya, itu menangis karena apa, diapakan. Ya, cukup, kayak. Apalagi Suwanggi itu perempuan. Ya, semoga. Ya saya ada saran seperti itu. Jika kamu mau,
datang ke tempat anak saya. Kakek ingin membantu. Saya benar-benar ingin membantu. Kakek yang sudah mati saja ingin membantu ya, Kek. Tenang, Kek. Jika kakek saja yang sudah meninggal mau membantu, apalagi saya yang masih hidup, yang urusannya duniawi, Kek. Insya Allah, Kek, percayakan kepada saya. Semoga saja dalam waktu dekat ini urusannya Nyai Suwangi selesai, Kek. Amin, amin. Apalagi, Kek, yang mau disampaikan, Kek? Selain kalau hidup 1 jam ingin sedekah-sedekah. Yang utama itu benar-benar saya ingin bersedekah kepada mereka Yang kepada membutuhkan. siapapun. Iya. Yang kedua itu memang ingin berguna, itu saja. Berguna. Iya. Ya sudahlah, Kek. Yang namanya waktu kan tidak mungkin bisa kita putar. Walaupun kakek Yoto ini bukan kakek yang sebenar-benarnya, namun kakek hanya bisa meniru kakek Yoto yang sebenarnya. Namun saya akui bahwasanya berarti semasa hidupnya kakek Yoto itu benar-benar manusia yang baik. Amin, amin. Doakan kakek Yoto di sana, semoga diberikan jembar kubure, ya. Itu yakin jika Suwangi sudah tidak ada urusan hutangnya lunas, pasti dia tidak akan menangis lagi. Saya paham, Kek. Terima kasih, Kek, sudah mengingatkan saya. Namamu siapa? Nama saya Ganang. Ganang. Ya. Seperti ini, Cah Bagus. Umur tidak ada yang tahu. Nggih. Selagi masih ada kesempatan, kau berikan apa yang kau punya. Ya. Itu saja pesan saya. Selalu tanamkan untuk memberi, bersedekah. Karena umur tidak ada yang tahu. Kau akan dipanggil kapan. Ya, Kek. Insya Allah, Kek. Doakan, ya, saling mendoakan saja, Kek. Semoga lancar urusannya. Ya sudah. Saya akan kembali. Ya, hati-hati ya, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, tak sengaja bertemu, didatangi tamu kakek Yoto, ya, di mana beliau juga sering melihat Nyai Suwangi itu menangis merintih katanya. Namun saya stop ceritanya, saya tidak mau terlalu panjang lebar, mengingat ini bukan konsumsi pribadi namun konsumsi publik. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Intinya seperti itu ya teman-teman. Namun saya meyakini kita semua sudah tahu lah ya. Yang namanya kita sudah hutang hidup, kita harus menyaur dengan kematian. Umur tidak ada yang tahu, benar ucapan kakek. Selagi kita masih hidup, kita manfaatkan umur kita dalam hal kebaikan ya teman-teman ya. Dan kata-kata yang paling ternyuh dari kakek Yoto itu satu. Jika saya masih dikasih umur hidup, jangan usah 1 hari, 1 jam saja. Maka saya akan titipkan harta itu agar harta itu dikembalikan di alam kuburnya. Di situ penjelasan menurut saya itu benar-benar multi ya. Bingung saya mah. Kan tadi ada Korin, namanya Yoto. Jika kakek diberi kesempatan 1 hari hidup, apa yang ingin kakek lakukan? Kakek Yoto itu jawab, tidak usah 1 hari. Jika saya diberi kesempatan 1 jam saja hidup, akan saya pulang menitipkan semua yang saya miliki harta agar dibawa ke kubur. Jadi apa yang kita berikan kepada seorang, apa yang kita sedekahkan kepada seseorang, itu sebenarnya bukan harta kita yang hilang, kan?
Namun itu harta kita yang dititipkan dan nanti akan dikembalikan lagi setelah kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi orang yang pintar itu, ya, orang yang berani menitipkan harta untuk dibawa mati. Untuk bakal nantinya. Iya, bukan diberikan. Berarti bukan misalkan diberi hidup 1 jam itu, bukan malah kangen kepada keluarganya, Pak? Oh, kalau itu mungkin tidak ada urusan lagi ya. Soalnya kita jurusnya selamat sih. Ya selamat dunia, ya selamat akhirat, ya kan? Iya kan? Jadi urusan kita dengan kerabat yang lain mungkin sudah bukan prioritas lagi seperti urusan kita ketika kita di dunia. Namun tanggung jawab kita di hadapan Tuhan justru yang nantinya akan kita harus benar-benar siapkan. Gitu. Umur tidak ada yang tahu. Umur tidak ada. Itu ya teman-teman ya. Di siang hari ini mengandung pelajaran yang menurut saya ini luar biasa ya teman-teman ya. Bahwasanya apapun yang kita sedekahkan itu sebenarnya kita sedang menitipkan harta kita yang dimana nanti kita akan ambil lagi setelah kita sudah tidak ada. Ya. Keutamaan sedekah, ya, yang pertama dibalas langsung di dunia, sering dengar kan? Iya. Dibalas langsung di dunia dan langsung bisa dikembalikan di alam kubur nantinya ya, sebelum nanti hari kiamat dan menuju ke akhirat ya. Kalau di akhirat sih urusannya pahala nanti. Kalau di alam kubur kan masih menunggu kiamat, nah, seperti itu. Berarti kalau menurut saya pelajaran penting banget itu, Mas, kalau misalnya diberi hidup 1 jam, berarti sedekah itu penting banget ya, Mas. Ya nomor 1 sholat adalah tiang agama. Itu 1. Itu hablum minallah. Ya, hablum minanasnya Sedekah. Berarti hablum minanas itu yang berurusan dengan manusia. Jadi balance, seimbang. Dan kunci satu-satunya kunci untuk menuju Allah itu pertama adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. kuncinya lah ya. Kuncinya. Ya. Itu ya teman-teman ya. Ya mungkin ini menurut jenengan pelajaran yang biasa-biasa saja karena mungkin jenengan sering mendengar mengenai hal ini ya. Namun bagi saya yang mungkin belajar dari alam ya, tidak belajar melalui pesantrenan, mendapatkan kabar seperti ini seperti dingin sekali hatinya ya. Subhanallah ya, ternyata nikmat sekali ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Sebenarnya tujuan kita hidup siapa ya? Kan kadang-kadang kan yang harus ditanyakan itu ya. Ternyata kenikmatan dan ketenangan itu didapatkan hanya dengan 2. Ketenangan hanya didapatkan dengan beribadah. Kenikmatan bisa kita dapatkan ketika kita bisa membantu orang lain, Ya. berguna bagi banyak orang. Tuh. Ketenangan dan kenikmatan. Jadi jangan salah anggap bahwasanya ketenangan adalah kita yang kaya raya. Wah, enggak teman-teman ya. Itu tidak menjamin karena ketenangan dan Kenikmatan rezeki ya, dalam bentuk uang itu beda, diposisikan yang berbeda. Bukan berarti dengan banyak harta kita tenang. Memang ada salah satu faktor yang membuat kita tenang ya, salah satunya yaitu ketakutan besok tidak makan. Itu tok. Kalau urusannya hanya makan, saya rasa tidak perlu ditakutkan. Gusti Allah sudah menjamin kita kok ya. Jangan pernah takut makan, tidak makan, semuanya pasti akan makan. Cuma pembedanya satu, mau sederhana atau tidak. Nah itu Iya, kalau hanya sekedar makan, saya rasa ke kebun orang pun mau kasih lah kalau hidup di desa lah ya. Iya.
Pak, saya minta singkongnya 1 ya, pasti kasih. Kalau hanya sekedar makan. Namun kalau pengen makannya yang nenek-nenek, ya gitu, beda konteksnya lagi. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Mohon maafkan saya jika saya banyak ngerometnya di sini. Saya tidak maksud menggurui atau meminteri panjenengan semua, namun saya hanya merelaksasi ya. Ayo kita bareng-bareng bermanfaat bagi sesama, bagi makhluk lain ya. Dan semoga dengan adanya kita bermanfaat dengan makhluk lain, kita bisa kita bisa merasakan kenikmatan yang hakiki, tidak ada duanya. Allahumma Amin. amin. Lah, Mas, ini Juragan Tarto masih mau sabar nggak? Kan Masih Sal, belum kayak gini Sal. terkumpul loh maksudnya. Sudah Sal, iya sudah terkumpul, tinggal sedikit. Iya, maksudnya belum terkumpul sesuai yang. Iya, tapi saya rasa mungkin besok pun kita sudah selesai. Ya. Jangan tanya dari mana. Kamu mau tanya nggak? Ya dari mana? Sedangkan kita udah muter-muter semumet toh. Uangnya dari mana? Yang pertama, tabungan kita setelah kemarin kita membeli permata Jundamani. Kita ada sisa berapa puluh juta waktu itu. Kita gunakan. Yang kedua, saya diberi sama orang tua saya menjual kambing. Ya. Ada juga dukungan dari sedulur. Saya atasnamakan hamba Allah. Oh, Ya, alhamdulillah. hamba Allah. Ya. Karena alhamdulillah beliau tidak mau disebut hamba Allah. Terima kasih ya. Semoga siapapun yang ikut membantu di bulan Ramadan ini. Amin. Luar biasa. Mungkin saya tutup ya teman-teman. Kita lanjutkan di rumah. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.